Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Zulinda Tando Berina Telegawa, diaspora, Wakil Baskara Pertiwi GWJ di London UK, mengucapkan selamat untuk KEB TV 1 tahun 27 Mei 2021. Untuk arahan, kritik, masukan, harapan, semoga KEB TV selalu istiqomah dalam transparansi, mengangkat dengan baik dan jelas topik-topik yang ada, memberikan solusi yang damai dan sustainable, menjaga NKRI. KEB TV untuk menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik khusus 1 Juni 2021. Hari ini saya memakai batik berlogo Garuda Pancasila. Batik ini dihadiahkan oleh sahabat saya, Mbak Linda Devianti. Dipesan dari Solo, katanya dibuat oleh penjahit yang biasa menjahitkan baju Presiden Jokowi. Luar biasa. Nah, kenapa saya memakai baju batik Garuda Pancasila ini? Karena hari ini adalah hari yang kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Sahabat Indonesia, tanggal 1 Juni 1945. Ini hari ketiga dalam sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dimulai tanggal 29 Mei 1945, hari kedua dan hari ketiga. Nah, pada hari ketiga ini tampillah seorang muda masih berusia 44 tahun bernama Insinyur Soekarno. Nah, pada hari itu Bung Karno menyiapkan pidato yang menggelegar tentang dasar negara. Sebetulnya yang dipidatokan oleh Bung Karno itu adalah menjawab pertanyaan dari Ketua BPU PKI, Dr. Harjiman Widyodiningrat. Beliau menanyakan pada peserta sidang, kalau nanti Indonesia merdeka, dasarnya apa? Nah, Bung Karno dan beberapa tokoh-tokoh bangsa yang lain seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan sebagainya memberikan beberapa ulasan, tapi yang secara nyata menyebut 5 sila, dan 5 sila ini disebut dengan Pancasila adalah Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Untuk itu, pada saat momentum memperingati hari kelahiran Pancasila ini, kami dari Kanal Anak Bangsa membuat serial beberapa postingan tentang bagaimana kita memaknai Pancasila. Ada beberapa tokoh bangsa yang akan kami wawancarai. Salah satunya Bapak Sidarto Danusubroto. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya orang yang melayani dan mengabdi kepada negara ini melalui 7 presiden, mulai zaman Bung Karno sampai sekarang Presiden Jokowi. Yang kedua, kami juga akan mewawancarai tokoh bangsa juga, putri bungsu dari Bapak Proklamator kita, Ibu Halida Nuriyah Hatta. Kami datang, kami sowan ke rumah Bung Hatta. Kami ingin melihat persepsi atau perspektif dari Bung Hatta tentang kelahiran Pancasila. Ini luar biasa. Dan yang ketiga,
kami juga mewawancarai tokoh bangsa yang lain dari militer, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2015 sampai 2017 ini bagi kami memberikan arahan yang implementatif dalam melihat Pancasila dalam kehidupan kekinian. Nah, kami juga akan mewawancari anak muda. Kami ingin mengambil perspektif anak muda Indonesia tentang Pancasila. Karena Pancasila ini harus ada, harus terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang, mulai dari level paling kecil sampai usia yang paling tinggi sekali. Sahabat Indonesia, atas nama Kanal Anak Bangsa, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita mensyukuri kelahiran Pancasila, dasar negara kita, way of life kita, dan pegangan hidup kita. Pancasila merupakan perekat kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ikutilah sajian kami dalam serial mensyukuri kelahiran Pancasila. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Pada saat ini kita mempunyai edisi spesial, yaitu tentang kelahiran Pancasila. Sahabat Indonesia, kelahiran Pancasila kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Nah, tepat pada hari ini kita merayakan dan kita mensyukuri adanya Pancasila di negeri ini. Untuk itu kami ingin mendiskusikan dengan beberapa tokoh bangsa yang tahu persis tentang Pancasila dan relevansinya dengan kekinian. Nah, saat ini saya diterima di kediaman proklamator Bapak bangsa kita, Bung Hatta, di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, saya bertemu dengan putri bungsu beliau, Ibu Halida Nuriyah Hatta. Assalamualaikum, Mbak. Selamat. Saya mohon maaf ini ganggu Mbak Halida. Sahabat Indonesia, kami beberapa kali bertemu dalam forum seminar, sama-sama jadi pembicara tentang Pancasila. Dan kenapa saya selalu mengejar Mbak Halida? Karena pemikiran beliau tentang Pancasila luar biasa. Ada naskah-naskah yang ingin dilahirkan atau mungkin ditulis oleh Mbak Halida. Nah, tapi yang paling penting Mbak Halida, nanti dengan dari pemikiran Bung Hatta tentang Pancasila, saya mohon pencerahan. Indonesia juga butuh pencerahan tentang relevansinya dengan suasana kekinian gitu. Ini mau nanti sampaikan. Mbak Halida, ini hari ini 1 Juni. Ya. Kita peringati sebagai kelahiran Pancasila. Kalau dalam perspektif Bung Hatta, Bapak bangsa kita yang Mbak Halida tahu, bagaimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita ini? Dalam perspektifnya Bung Hatta. Iya, Bung Hatta. Jadi ketika mereka para pejuang perintis kemerdekaan yang terdiri dari berbagai elemen, ada tokoh-tokoh nasionalis, para pejuang dari golongan nasionalis, ada juga dari golongan agama. Mereka semua mempunyai satu tujuan. Jadi sebetulnya ada juga yang dari golongan yang bukan tokoh agama, tetapi adalah dari warga masyarakat yang memang aktivis politik. Ketika itu memang kita lihat juga ada tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Semaun, dan lain-lain. Kemudian di dalam perjalanannya memang akhirnya kelihatan bahwa garisnya berbeda dengan garis pemerintah Republik Indonesia yang baru dibentuk. Tapi kembali kepada, kita harus melihat kepada 29 Mei menjelang 1 Juni 1945, ketika itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI itu memang dari berbagai golongan duduk berapat. Jadi ketika itu sudah ada unsur demokrasi, di mana elemen-elemen masyarakat yang mewakili aliran-aliran politik, aliran kebangsaan, dan dari sudut pandang mereka. Jadi aliran agama, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, dan itu semua masuk dalam golongan agama, tapi semuanya di bawah payung perjuangan kemerdekaan dan ingin membangun negara.
waktu itu seperti kita bisa baca di dalam tulisan-tulisan sejarah. Jadi waktu itu dibuka oleh Dr. Rajiman ya, Widyodiningrat ya. Jadi menurut untungnya Bung Hatta itu orangnya selalu menulis, sehingga apa yang dialami itu ditulis. Jadi ini seperti contoh, ini pengertian Pancasila. Nanti Pak Rudi bisa mengambil buku ini, karena ini merupakan kopi. Ini pemikiran Bung Hatta tentang Pancasila. Dan ini Bung Hatta juga tentang Pancasila. Pancasila jalan lurus. Ini ketika baru saja ada terjadi G30S PKI tahun 1965, pada tanggal 13 Januari 66, Bung Hatta menulis ini untuk mahasiswa-mahasiswa UI. Nah, dua ini nanti Pak Rudi bisa baca sendiri. Luar biasa. Ya. Jadi ketika itu memang yang ditulis Bung Hatta betapa pentingnya kalau mau mendirikan sebuah negara yang merupakan cita-cita dari perjuangan masyarakat rakyat Indonesia, semuanya adalah harus ada konsepnya. Jadi formulasinya, dan itu juga dasar negaranya apa. Maka di hari pertama itu negara yang akan kita bentuk ketika sidang dimulai tanggal 29 Mei, apa nih dasarnya? Ketika itu berbagai perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang aktif, mereka menghindari untuk bicara pada hari itu karena ada banyak masalah yang harus selapis demi selapis yang mereka harus tangani. Untuk persiapan penyelidik, persiapan untuk kemerdekaan. Jadi itu tidak dijawab pada hari pertama. Tulisan Bung Hatta mengatakan menghindari nanti terjadi debat kusir ya, atau ya tidak dibilang debat kusir, tetapi ada perdebatan yang nanti membuat belum sudah terlalu banyak yang dipikir. Jadi elemen-elemen lain dulu yang diselesaikan. Mau menahan diri semua ya? Iya, artinya ada hal-hal lain dulu deh yang dibahas. Itu nanti gitu. Nah, pada tanggal 1 Juni, tapi pas hari itu Bung Hatta sendiri ada di Kalimantan. Jadi engagement atau berkonsultasi dengan publik itu terus-menerus dilakukan oleh para tokoh pergerakan, terutama yang leading ya. Bung Hatta kan leading, yang sangat influential. Jadi Bung Karno ada di dalam sidang itu pada pas tanggal 1 Juni itu Bung Hatta sedang di Kalimantan. Tidak di lokasi sidang ketika di tanggal 29 Mei itu pembukaan, kemudian mereka bagi-bagi tugas kan. Persis tanggal 1 Juninya untuk itu menyerap aspirasi rakyat begitu Bung Hatta di Kalimantan. Oh iya, itu terus-menerus. Sebetulnya sejak Bung Hatta pulang dari negeri Belanda juga itu mengadakan kaderisasi juga. Terus-menerus mendirikan semacam membentuk suatu sekolah politik. Jadi kalau kader partai politik itu harusnya seperti apa? Jadi kegiatan politik itu, aktivis politik itu harusnya seperti apa? Itu Bung Hatta sangat melatih. Jadi memang Bung Hatta selalu jalan dari kota ke kota. Nah, termasuk pada tanggal 1 Juni 45 itu, lalu Bung Hatta mendapat kabar bahwa sudah ada pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang mengeluarkan itu 5 sila Pancasila itu. Dan yang Bung Hatta tulis di sini, semua orang merasa lega. Jadi yang tadinya dipikirkan, wah nanti bisa terjadi debat yang tidak selesai. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bung Karno sangat tercerahkan, itu pertolongan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi mereka bergerak berjuang dari muda sampai dengan mereka usia di tahun 45 itu. Semua adalah tokoh pergerakan yang seperti kalau dilihat Bung Karno dari masih muda, di mana mentornya adalah Hos Cokroaminoto, dan Bung Hatta juga waktu masih remaja umur 16 tahun atau kurang dari itu sudah mendengar langsung pidatonya Abdul Muiz dan pidatonya Nazir Pamuncak, dan itu di situ tergugah rasa kebangsaannya. Jadi mereka kemudian menjadi cendekiawan muda yang selalu berpikir dan selalu mengikatkan batin dan aktivitasnya dengan bangsa ini. Saya harus mengupayakan Indonesia harus merdeka. Jadi mengupayakannya itu sambil berpikir apa bentuk yang paling cocok. Jadi
Itu adalah formulasi, Pancasila itu adalah formulasi dari pemikiran yang selama ini mereka sudah istilahnya udah tektok gitu. Iya, tektok dulu ya Jadi topik per topik dibahas, dilempar ke dalam tulisan cetak, majalah-majalah kaum nasionalis, itu mereka saling baca. Termasuk yang misalnya aliran yang mereka tidak sepaham, tapi mereka tahu garis besarnya semuanya ingin Indonesia merdeka. Itu saling baca, saling debat, saling polemik. Jadi, kalau istilah Pancasila sendiri, ya sebagai dasar negara dalam satu istilah begitu ya, itu dari mana ya keluarnya? Jadi ketika itu sudah disebutkan oleh Bung Karno pada pidato yang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, saya tidak meneliti secara mendalam, tapi mungkin pada saat itu sudah disebutkan istilah Pancasila itu. Sudah disebutkan karena ketika setelah mendapatkan itu, lalu BPUPKI itu membuat panitia yang lebih kecil, PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, PPKI. Nah itu 9 orang kan. Nah di situ melahirkan Piagam Jakarta kan, tahun 1945, 21 Juni ya. Ya itu 21 apa 22 Juni? Gitu ya. 22 Juni ya. Tapi masih bentuk Piagam Jakarta ya? Piagam Jakarta di situ sudah dimuat. Ya, jadi kenapa sih bangsa Indonesia mau merdeka? Itu sudah menjadi kemudian preambul UUD 45. Oh, preambulnya pada saat di PPKI ya? Ya, jadi itu sudah Pancasila itu sudah ada di situ. Tetapi ketika dalam Piagam Jakarta itu kan belum diformulasikan lagi untuk menjadi Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita loncat pada waktu 18 Agustus 1945, ketika diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah ada revisi dari yang Piagam Jakarta. Iya, ada dicoret beberapa kata istilah pertama ya. Iya, dan itu merupakan suatu perundingan yang secara intens tapi tidak lama, dari hati ke hati juga dengan tokoh-tokoh inti dari kalangan agama, antara Bung Hatta dengan beberapa tokoh agama. Termasuk Bagus Hadikusumo. Iya, itu sebelum sidang itu, pada hari itu. Jadi saya mendengar, ini mohon klarifikasi apakah mungkin benar atau tidak, justru yang mencoret beberapa kata di dalam Piagam Jakarta di sila pertama itu justru tokoh-tokoh Muslim sebetulnya. Iya, jadi ketika kesadaran supaya teman sahabat di luar Indonesia Timur tidak lepas dari Indonesia. Ya, itu tidak lepas dari sifat yang namanya musyawarah, bukan voting ya, tetapi musyawarah. Jadi diajak berbicara dari hati ke hati. Ini kita mau sidang Undang-Undang Dasar 1945. Lalu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari bagian yang tidak beragama Islam merasa berkeberatan. Itu Bung Hatta tulis di dalam memoarnya. Nanti saya kasih lihat ya tulisannya itu. Jadi kepada tokoh siapa saja, dan kemudian itu rapatnya tidak lama, kira-kira 10-15 menit. Lalu diuraikan sama Bung Hatta, kemudian minta pendapat dari mereka. Tidak ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan tidak setuju. Nah, berarti kalau tidak ada pendapat, itu berarti sudah sepakat ya. Mereka tidak, saya menolak itu tidak ada. Jadi sudah sepakat ya? Iya. Dari musyawarah itu ya? Iya, tidak ada yang mengajukan opini yang berbeda pada saat itu. Karena Bung Hatta orangnya selalu menaruhkan hatinya di orang lain. Tepos lironya itu Bung Hatta ciri khasnya, sangat tinggi tepos liro. Jadi, dan beliau terkenal orang yang sangat cermat begitu ya? Cermat, dan orangnya tidak yang kekuasaan adalah saya, bukan. Gitu. Tetapi beliau mengetahui wewenangnya sampai di mana dan ada di mana, dan pengaruhnya itu adalah dia harus mengkomunikasikan. Ia orang yang berpengaruh, influential, ia tahu. Tetapi dalam hal ini Bung Hatta selalu menanyakan dulu, karena lebih baik di depannya dibereskan supaya di belakangannya tidak ada urusan macam-macam. Luar biasa. Ya. Saya tercenung ya, karena saya membayangkan orang-orang ini kan masih muda semua. Iya. Masih
Bahkan waktu itu Bung Hatta belum menikah ya, belum berkeluarga. Belum menikah, jadi itu tahun 45, Iya. 18 Agustus, Iya. Bung Hatta baru saja ulang tahun yang ke-43 ya. Agak terlambat beliau menikah, hanya Iya. untuk memikirkan negara dan bangsa. Iya, karena Bung Hatta melihat yang namanya perjuangan itu berat ya, jadi risiko untuk ditangkap di penjara dan diasingkan itu sudah dilihat gitu, melihat dari tokoh yang lebih senior gitu, dia melihat misalnya Dr. Cipto Mangunkusumo itu dibuang kan juga dia dengan ini istrinya. Mbak Ali, dan mohon maaf nih, saya melihat hubungan personal antara Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ini unik ini. Dan kadang-kadang pernah juga berseberangan dan Pak Hatta akhirnya mengundurkan diri. Tapi ternyata persahabatan pribadi sangat dekat katanya antara Bung Karno dengan Bung Hatta ini. Mereka berdua itu saling tahu kecintaan masing-masing kepada tanah air, negara dan bangsa ini. Kalau saya pandangan pribadi, maaf kalau saya salah, tapi ini pandangan saya pribadi karena saya dulu waktu S1 saya ambil studi politik dan pemerintahan Indonesia. Saya melihat bahwa pada satu saat dua negarawan ini agak berbeda langkah. Jadi Bung Karno menurunkan turun tangga gitu untuk aktif sendiri sebagai politisi. Jadi kalau Bung Hatta tetap sebagai negarawan. Dua-duanya adalah negarawan utama. Pikiran mereka sangat jauh ke depan, sangat visioner. Dan baik Bung Karno maupun Bung Hatta, mereka menulis sendiri tulisan-tulisannya, idenya, pidatonya begitu. Dengan gaya tersendiri, gaya pidato Bung Hatta, pidato Bung Karno berbeda. Gitu. Dan yang saya lihat juga yang unik, mereka berdua tuh bersatu dalam ide. Jadi Bung Hatta ketika diadili oleh pengadilan di negeri Belanda di Den Haag, Bung Hatta menulis pidato pembelaannya Indonesia Merdeka. 2 tahun kemudian Bung Karno diadili di Landrat di Bandung. Lalu Bung Karno menulis Indonesia Menggugat. Sebagai mahasiswa waktu itu saya pelajari itu Indonesia Merdeka tulisannya dan Indonesia Menggugat. Saya lihat itu formulanya sama. Jadi kelihatan Bung Karno itu seia dengan Bung Hatta. Iya benar, ini saya memang pikiran saya begini. Jadi berarti apa? Betapa kuatnya waktu itu konsolidasi kepada visi Indonesia Merdeka. Jadi ketika itu Bung Karno melihat, oh ya ini topik ini. Tapi Bung Karno kan memang mempunyai bahasanya sendiri. Caranya berbeda. Caranya sendiri. Jadi katakanlah kalau Bung Hatta mengatakan rakyat Indonesia diperas dan dikatakan sebagai inlander, lalu mereka tidak mendapatkan nilai tambah, maka Bung Karno mengatakan tokoh Marhain itu, petani yang bernama Marhain itu, keadaannya kalau dilihat sama. Jadi kalau kita lihat pada fase-fasenya atau ininya, Atau mungkin kalau sekarang itu chemistry-nya mereka sudah nyambung dari awal. Ya, ketika tidak ada unsur politik lingkungan politisi atau yang berkepentingan dengan kekuasaan, porsi-porsi kekuasaan, mereka satu. Ini saya pernah membaca, bahkan ditanyakan oleh orang, kenapa Bung Karno tidak pernah mau memilih wakil presiden setelah Bung Hatta mundur tahun 1 Desember 56 ya? Iya, itu lucu deh, yang 1 Desember 56 itu Bung Hatta resmi mengundurkan diri. Dan waktu tanggal 27 November 1956, Bung Hatta itu mendapat gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada. Waktu itu Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno juga datang. Istilahnya kan waktu itu Paduka Yang Mulia Wakil Presiden juga datang. Jadi sebagai akademisi, sebagai orang yang menalar kepentingan negara dan bangsa ini, maka ya Bung Hatta membuat pidato yang sesuai dengan pemikirannya sebagai intelektual. Jadi tidak ada unsur sentimen pribadi ataupun apa. Jadi ketika misalnya
negara ini atau peraturan tidak dilakukan dengan baik itu disebut saja di depan presiden. Nah, pengunduran diri itu perlu dibahas juga. Jadi sebenarnya kalau secara prosedural memang Bung Hatta merasa tempat saya di mana. Setelah pemilu 1955, ya, seharusnya Badan Konstituante yang merupakan perwakilan dari rakyat itu mengatur. Dan juga setelah Indonesia memang bebas dari apa namanya, dalam arti sudah penuh mendapatkan status kedaulatan sebagai negara yang berdaulat 27 Desember 1949. Setelah itu Indonesia boleh dibilang tidak harus bergerilya atau apa begitu ya. Jadi sudah bisa membangun. Tapi ketika itu politik-politik di situ di dalam negeri menginginkan porsi, terlalu lekas menginginkan porsi-porsi kekuasaan sehingga kayaknya sampai sekarang sama. Ya itulah yang Bung Hatta bilang yang susah itu adalah merubah manusianya. Jadi ketika itu Undang-Undang Dasar 1949 beralih ke 1950, di mana di dalam situ sebenarnya ketika dua tokoh ini, kabinet presidensial Soekarno dan Hatta sangat dibutuhkan sebagai top eksekutifnya lah istilahnya. Itu tahu-tahu dijadikan lambang-lambang negara saja. Jadi hanya simbol. Jadi harus ada Perdana Menteri bukan mereka. Nah di situ sayang, jadi sudah akhirnya banyak bisikan dari partai-partai. Kan pergantian Perdana Menteri berkali-kali. Zaman pemerintahan partai-partai. Iya, mulai Ali Sastroamidjojo, Wilopo, ganti-ganti berulang-ulang kali. Banyak sekali. Jadi memang agak keluar dari Undang-Undang Dasar 45. Memang waktu itu mencari bentuk. Jadi mereka menganggap Undang-Undang Dasar 45 ini pokoknya kita harus ada sebagai bangsa yang merdeka, yang menyatakan kemerdekaannya. Kita sudah ada Undang-Undang Dasar 45 dan itu Undang-Undang Dasar 45 itu bagus banget. Nah sekarang sesudah reformasi ini di amandemen yang saya nggak ngerti dan saya nggak mudeng. Jadi ruhnya yang hilang. Kita tentu saja UUD 45, tetapi ruhnya itu kemana? Karena terlalu amandemen itu terlalu pragmatisme ya. Menurut saya pribadi ya. Bahkan ada beberapa orang sekarang nih, Mbak Lida, yang menginginkan ditambah lagi, akhirnya dirubah lagi, akhirnya. Tapi di sisi lain ada gerakan juga, udah kembalikan lagi aja. Ya, seharusnya dikembalikan lagi, ruhnya itu yang dikembalikan. Mencobalah itu para tokoh pejuang bangsa ya, tidak hanya Soekarno dan Hatta ya, tetapi ada banyak tokoh-tokoh lain. Itu semua mempunyai ruh yang sama, mau melihat Indonesia yang adil dan makmur dan jaya dengan upaya kita, dan di situ tidak ada porsi saya dapat apa, saya dapat apa. Ya, ketika itu memang reformasi kemarin mungkin agak sedikit kurang konsep dan arah yang jelas. Dan sayangnya ketika Indonesia sudah aman gitu, sudah mendapatkan pengakuan internasional di dunia internasional sebagai Republik Indonesia yang berdaulat, ya, memang milik kita, memang punya kita, berdaulat sebagai sebuah pemerintah negara dan bangsa. Ketika itu masyarakatnya nggak sabar. Padahal sesuatu itu memang harus berproses. Ya contohnya Bung Hatta juga bilang, kita harus seperti rakyat Tiongkok sama rakyat India, di mana bekerja keras dan juga nanti mereka mendapatkan upah sehingga bahan mentah itu bisa kita olah sendiri. Dengan upah itu rakyat bisa membeli daya beli, mempunyai daya beli untuk membeli produknya sendiri. Yang kita ekspor adalah bukan barang mentah. Jadi sebetulnya di situ ya Bung Hatta tahun 1933 ya itu sempat ke Jepang dan melihat betapa Jepang itu maju industrinya dan membayangkan Indonesia juga bisa seperti itu. Beliau kerja keras, luar biasa. Bapak koperasi juga. Dan Bapak administrasi kalau saya bilang, karena Bung Hatta mengatakan suatu ayah banyak mungkin melihat kepada sistem di Prancis ya. Jadi salah satu administrasi negara di Prancis itu, jadi seorang pegawai negeri dia bisa dilatih sedemikian rupa sehingga dia bisa
pindah-pindah pos departemen atau kementerian, mempunyai kemampuan, mumpuni itu, dan mengatur bahwa sebetulnya ini yang kurang diolah oleh kita sampai dengan sekarang. Sistem yang lebih irit ya. Irit itu bukan pelit loh. Efektif tapi lah. Lebih efektif, efisiensi, efektif, cukuplah segitu. Sehingga Bung Hatta dalam arti administrasi negara, ketika itu gaji pegawai negeri yang paling rendah itu harus nanti yang paling tinggi bosnya itu sekian kali. Dan lipat, ya. Jadi ada ukurannya, semuanya terukur. Nah ketika itu, untuk ukuran ketika itu, 5 kilogram beras per hari itu upah. Jadi manusia Indonesia minimal uangnya itu 5 kilogram beras per hari. Itu sebagai upah ya, upah. Tidak bilang pegawai negeri, tetapi berarti semua bisa diukur. Nah sekarang saya loncat nih, kita sebagai negara Pancasila ya, di mana falsafah hidup bangsa, way of life kita, harusnya itu internalize, harusnya itu menyatu di dalam pengejawantahannya. Jadi kita juga memikirkan tidak hanya kelompok ini, kelompok itu. Hari ini kebetulan, artinya bulan-bulan ini kebetulan hari lahirnya Pancasila yang menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dipikirkan juga elemen rakyat Indonesia itu ada yang muda, ada yang tua, ada tunas bangsa, ada juga yang purna bakti, ada lansia. Pada tanggal 29 Mei 2021 kita lihat di media adalah Hari Lansia. Itu juga harus ada semacam cetak birunya. Kalau kita bisa mengatakan. Sekarang belum ada. Mungkin sudah ada ya tahun 2017 atau tahun berapa sudah ada semacam semacam upaya untuk membuat program. Tapi harus kita mengacu juga kepada misalnya negara bekas penjajah kita, Belanda, seperti apa mereka memperlakukan lansia mereka. Jepang, ketika tahun 1986 saya tinggal di Jepang. Waktu itu tugas suami ke sana, jadi saya melihat mereka mulai bicara octogenarian, usia 80 tahunan. Mereka mulai memikirkan, ini orang Jepang mulai dengan penduduk yang tua. Mau kita apakan orang tua ini? Kita berdayakan bagaimana? Lalu beberapa tahun yang lalu, seorang mantan dosen, dia sudah pensiun, orang Jepang, mengatakan kepada saya bahwa pemerintah Jepang itu mau menyediakan lahan-lahan kalau para orang tua ini mau bekerja di pertanian, akan mereka fasilitasi. Jadi sudah ada suatu pemikiran, iya. Kita belum sama sekali ya kelihatannya. Lalu di tahun 2021 ini saya melihat bahwa orang Jepang yang saya jumpai di Jepang waktu itu umurnya masih berapa, sekarang umurnya sudah 105 tahun. Wow. Ketika itu mereka masih bilang octogenarian, 80-an, 90 udah hebat, 100 apalagi. Sekarang di sana sudah banyak yang umur 105. Itu berarti mereka memikirkan gizi, memikirkan asuransi kesehatan bagi para orang tua itu, dan juga aktivitas. Dan mungkin secara psikologi juga dibangun juga dari awal. Iya, dan aktivitas untuk mereka. Untuk saat ini tahun 2021, saya melihat Putri Mbak Lida juga sangat aktif gitu ya, menyuarakan tentang keadilan gender dan sebagainya. Nah, untuk Pancasila sekarang ini, Mbak Lida melihatnya seperti apa? Apakah sekarang yang tadi Mbak Lida bilang sudah masuk dalam nadi kita, atau penguasa, atau bagaimana? Lihat sekarang. Sekarang kalau kita lihat ya, kenapa bisa sampai ada Pancasila itu? Kita bilang nomor satu Bung Karno tercerahkan, ya, dan Bung Hatta mengakui bahwa memang nilai-nilai dari Pancasila itu ada di dalam bangsa kita. Jadi itu sudah ada. Sekarang kita ngomong gotong royong, ya. Itu gotong royong terkait mufakat juga kan, musyawarah, mufakat. Jadi tidak
egoisme atau individualisme. Ada unsur bersatu juga. Ada unsur ya, ada unsur bersatu, unsur kemanusiaan guyup di situ. ya, kemanusiaannya, tepos lironya ada semuanya. Dan juga pada dasarnya semuanya itu adalah merupakan elemen dari kepasrahan manusia Indonesia kepada yang di atas. Ya. Apakah itu mereka aliran kepercayaan maupun agama-agama besar di dunia, tapi semuanya adalah ada penjaganya yang di atas. Nah, sekarang tinggal bagaimana pada saat ini kita membuat semacam modul atau program nilai-nilai itu. Karena kalau dilihat ya orang kita memang sifatnya ya guyup, sifatnya ya tolong menolong. Tetapi ini semua juga harus diaudit ibaratnya. Harus dicultivate, harus diolah, harus di-nurture, dipelihara dan dikembangkan, reinventing kita kembangkan. Ditemukan untuk saat sekarang ini seperti apa sih di mana anak-anak sekarang sudah begitu pinter digital, semuanya masuknya perusahaan startup, sekolahnya bidangnya apa, nanti dia ambilnya startup yang bidangnya lain dari ilmu-ilmunya gitu. Jadi misalnya dia belajar teknik mesin, nanti pas giliran di dunia kerja dia malah perginya ke marketing startup yang consumer goods gitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa, tetapi proses pendidikan termasuk di RT RW di kelurahan bagaimana diolah supaya semuanya itu mengutamakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sehingga dalam stres seperti apapun tidak melakukan main hakim sendiri atau melakukan kekejian-kekejian yang berdarah atau apa. Jadi semuanya tahu tujuannya dan jati diri itu harus diwujudkan dalam sehari-hari. Ini sudah generasi digital sekarang ini yang tadi Mbak sampaikan tadi, yang startup semuanya serba digital. Sebenarnya posisi Pancasila masih bermanfaat nggak sih buat mereka sebetulnya? Iya, mereka sayang sih sama tanah air bangsanya. Dan kadang-kadang mereka juga melakukan hal-hal yang dalam keseharian itu sebetulnya pada dasarnya kontribusi kepada tanah air dan bangsa. Hanya memang perlu dari atasnya itu memberikan lagi semacam pencerahan bahwa kita punya identitas nasional, kita harus bela bangsa, menjaga. Jangan karena mungkin pragmatismenya tidak sadar mereka melakukan katakanlah terobosan, tetapi itu mengikis dari apa yang kita punya. Gitu. Kalau Mbak Arya lihat sekarang, apakah pemerintah belum maksimal melakukan aksi pembumian Pancasila? Iya, belum, dari waktu ke waktu sangat belum. Belum ya? Iya, sangat belum. Pernah kita diskusikan masalah itu karena harus sesuai dengan user need-nya gitu loh. Iya, sebenarnya harus. Tidak perlu nama Pancasila, tapi value-nya harus sudah ngeblend dalam kehidupan masyarakat. Iya, contohnya begini ya. Contohnya aja. Kalau di Amerika Serikat itu atau di Jepang itu menyontek itu sudah merupakan kriminal kecil. It's a petty crime, ada istilahnya. Kita nggak pernah ya diajar begitu. Nah sekarang di masa pandemi ini, kenapa tidak dipromosikan atau digalakkan atau dicontohkan budaya budaya prihatin? Kita punya loh prihatin di dalam bangsa ini. Sebetulnya bangsa kita itu bangsa yang kuat sekali resiliensinya. Dalam ketidakpunyaannya mereka bisa happy, mereka bisa bertahan, mereka bisa cari cara tolong menolong di antara mereka sendiri supaya mengupayakan ada barang biar sedikit mereka happy, mereka kumpul. Di dalam tanah Jawa kan ada mangan orang mangan kumpul gitu. Di Indonesia Timur kita melihat ada masanya tidak bisa ada barang-barang datang karena angin barat. Dan barang-barang mahal. Sudah ada local wisdom yang bisa diangkat. Iya, itu semua bisa dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila tidak akan ada kalau tidak itu diperbincangkan di antara para tokoh. Kita tuh begini, dan dalam pidato-pidato mereka, dalam interaksi mereka itu sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Mereka lihat itu kurang ya, perbincangan tentang Pancasila di antara
tokoh-tokoh itu belum. Kalau saya bilang harus dimodulkan ya di dalam modul di dalam pendidikan, di dalam guru dan anak. Jadi misalnya kalau guru dia menjadi guru jangan nggak sabaran dong, jangan pemarah, tapi harus mau membagi karena itu adalah berkeadilan. Tugas dia tahu tupoksinya apa, dia mempunyai rasa sayang, rasa persatuan. Jadi siapapun tidak ada anak emas gitu. Ini adalah bangsa Indonesia yang akan tumbuh berkembang dan menjadi pemberi sumbangan positif kepada peradaban kita. Ya. Mbak Rida, pemerintah di era Pak Jokowi ini mulai beberapa tahun, pertengahan periode pertama beliau sudah membentuk BPIP. BPIP adalah Badan untuk Pengkajian Pancasila. Ya, dan ideologi Pancasila. Ya. Menurut Mbak Rida, sudah ada hasilnya sih nggak sih? Berapa tahun ini BPIP ini? Mungkin kalau hal itu kita harus tanya mereka yang terlibat langsung di sudah dalam merasakan nggak di dalam kita sebagai masyarakat umum, Mbak Rida sebagai masyarakat umum, sebagai akademisi, sudah merasakan ada hasilnya yang ditelukan mereka? Saya kurang tahu ya, tapi mestinya ada. Saya kurang tahu programnya apa saja. Nah, saya sebagai rakyat juga belum melihat ya. Mungkin kita belum tahu juga. Iya. Tapi memang belum optimal menurut saya. Iya, kalau saya bilang harus ada betul-betul suatu masukan ya kepada pendidikan dari kecil. Ya. Dan juga di RT RW itu penting. Itu ada penyuluhan dan juga di dalam kantor-kantor pemerintah juga. Nah, Mbak Rida, ini dikaitkan dengan suasana kekinian ini. Iya. BPIP ada, tapi mungkin hasilnya belum dirasakan. Nah, ada beberapa keinginan dari beberapa tokoh, termasuk mungkin Mbak Rida juga pernah disampaikan tentang harus ada pembumian Pancasila yang sesuai dengan suasana kekinian anak-anak muda ini. Gitu. Karena saya melihat pada saat reformasi sampai tahun 2014 ini kan Pancasila seolah nggak pernah disentuh sama sekali, karena dianggap dalam tanda kutip warisan Orde Baru, padahal kan tidak gitu. Nah, era Pak Jokowi ini kan mulai ada revolusi mental, kemudian ada BPIP, meskipun menurut saya belum efektif gitu ya. Nah, ada upaya untuk pengembalian karakter bangsa yang Pancasila ini harusnya seperti apa sih Pak yang dilakukan untuk pemerintah kepada masyarakatnya ini? Ini kan ada segmentasinya banyak nih Pak, mulai SD, TK kecil sampai yang sepuh-sepuh tadi gitu ya. Itu harusnya seperti apa? Kalau saya bilang harusnya ada satu tim yang membedah pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa secara adil. Jadi diambil semua nilai-nilai yang baiknya, kemudian dikaitkan dengan Pancasila. Karena saya yakin ketika BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu berkumpul, yang merupakan perwakilan dari rakyat Indonesia dari berbagai aliran masyarakat maupun politik, aspirasi, political stream, social stream, itu semuanya itu ada unsur-unsur Pancasilanya. Jadi ini yang harus pemikiran tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi kepada negeri ini, dan juga harus melihat kepada kebudayaan, local wisdom. Itu nanti kita bisa lebih membumikan Pancasila. Karena sebetulnya memang di dalam buku ini rakyat kita memang kepingin bersatu, dan kita mempunyai alat persatuan yang ampuh ya, bahasa dan juga tekad. Gitu. Jadi yang selalu mengatakan mau memisah diri itu sebetulnya lebih kepada emosi dan kerakusan politik. Mbak, ada beberapa kelompok yang agak sedikit menggugat tentang ideologi bangsa. Mereka mau mengimpor ideologi, mohon maaf saya sebut aja khilafah dan sebagainya. Apakah menurut Mbak Rida sampai detik ini infiltrasi dari ideologi yang ingin merusak Pancasila ini perlu kita khawatirkan tidak menurut Mbak Rida? Kalau saya bilang tetap perlu dikhawatirkan, karena mereka tidak menghargai jati diri bangsa ini, di mana adalah sebetulnya saya jadi ingin tanya juga, mereka tuh datangnya dari mana gitu, siapa orang tua mereka, siapa nenek kakek mereka,
begitu. Kalau memang apa namanya, dulunya bagaimana aktivitasnya, atau mereka yang tiba-tiba pintar sendiri di dalam generasi itu lebih daripada orang tua atau ini, kemudian nggak ada panduan gitu. Jadi semua yang dari luar itu mereka menganggap jadi ada terlalu, porsinya itu terlalu berlebihan ya. Kita kalau makan sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik. Semuanya terlalu nggak bagus loh. Iya, kita harus lihat di mana kita berdiri dan apa ini rumah kita, itu nomor satu. Itu harus ada gratitude lah, harus ada rasa bersyukur kepada tanah, bumi, air, laut, dan udara negeri ini. Jadi artinya kita masih perlu kita khawatirkan. Ada jati diri, dan memang itu yang saya sebut Bapak tadi, kita harus ada audit. Kita pun perlu mengaudit diri gitu. Masyarakat kita pun sebagai pejabat, pemimpin tuh juga harus mengaudit diri juga. Siapa yang harus melakukan audit tadi itu? Sosial audit itu siapa? Audit perilaku, audit karakter, kebangsaan itu harusnya siapa yang melakukan? Ya, harusnya juga ada semacam apa namanya ya, suatu kesepakatan bersama bahwa kita mempunyai suatu kedaruratan. Nah, rasa kedaruratan ini secara pribadi saya rasakan. Iya. Tapi saya belum melihat negara membuat alarm seperti itu. Dan Mbak Alia sepakat juga, perlu dikhawatirkan juga kan, ancaman-ancaman terhadap ideologi kita. Nah, bagaimana kita memberikan appeal kepada pemerintah supaya kedaruratan itu sudah mulai digaungkan? Sebetulnya saya mengharapkan perwakilan-perwakilan kita di lembaga-lembaga perwakilan itu di parlemen. Iya, itu bicara dari hati dan berpikir dengan hati dan pikiran yang jernih. Jadi saya melihat bahwa keberadaan mereka di dalam lembaga perwakilan itu belum maksimal untuk memperjuangkan nasib bangsa. Saya melihatnya begitu. Karena itu kita ini, kelompok-kelompok masyarakat kita banyak yang seperti autopilot gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi karena saya pernah tinggal di Amerika, jadi saya melihat secara sekilas saja bahwa kalau di Amerika itu sudah ada semacam peraturan dan mekanisme supaya anak-anak kecil itu tidak bisa melakukan menyaksikan acara televisi yang tontonan sekian tahun ke atas. Kalau itu bisa ada mekanisme yang membendung, itu berarti, ini ngomong berapa dekade yang lalu ya, berarti sebenarnya ada tingkat kebijakan, ada tingkat yang dipikirkan, kemudian turunkan kebijakan, terus kepada pelaksanaannya dan kepada monitoringnya. Ini kita pengawasannya. Belum melakukan seperti itu. Di kita kok sepertinya kita autopilot ya. Ini refleksi atau dari terlalu formal, semuanya serba terlalu formal. Formal dan seremonial, semua jadi semuanya tidak ada breakthrough. Iya, kita sebetulnya masalah kita dari harusnya udah selesai sekarang, jati diri. Kenapa sih Pancasila dipersoalkan kok tiba-tiba? Ya kita lihat dari media ya. Yang ditulis oleh media yang resmi ya, adanya yang berpikir mengenai negara khilafah, dan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi aliran itu kan dari luar. Nah seperti itu harusnya di kita sudah selesai sejak kapan. Dan kita juga harus bisa mengetahui ketika ada pemberontakan-pemberontakan di negeri ini yang beraliran agama, kita harus lihat siapa itu tokohnya. Ketika saya tadi mengatakan kita harus mempelajari tokoh-tokoh itu, termasuk tokoh pemberontak kita harus pelajari juga. Dan jangan-jangan keturunan dari tokoh pemberontakan itu yang mendirikan sebuah kelompok politik yang beraliran itu. Bisa juga kan? Iya, dan ada indikasi ke arah sana juga. Bisa juga kan? Jadi apa namanya, ini pemerintah Republik Indonesia, ini negara hukum, tetapi nanti mungkin ada yang kepingin ada hukum tertentu gitu, yang hukum agama gitu. Sekali lagi mungkin saya memang menghimbau harus ada penguatan dari Mbak Alida sebagai tokoh bangsa ini juga. Saya bukan tokoh bangsa, Bapak saya hanya anggota warga. Jadi makanya setiap hari Pancasila saya selalu merepotin beliau karena bagi saya rujukan saya. Kalau saya selalu bilang
Saya itu tahu banyak tapi sedikit-sedikit karena ngalaminnya Iya, juga iya, iya. sama Iya. ayah. Tapi saya bukan ahli dalam bidang tertentu. Iya. Minimal suaranya didengar. Makanya. Nah, untuk yang terakhir ini Mbak Alida, perbicaraan kita tentang kelahiran Pancasila. Nah, apa yang ingin Mbak Alida sampaikan kepada Indonesia tentang memaknai kelahiran Pancasila ini? Memaknai kelahiran Pancasila, saya mengharapkan bahwa seluruh bangsa Indonesia lintas generasi mengetahui dengan baik sejarah lahirnya Pancasila. Oke. Tidak memperdebatkan lagi bahwa itu harusnya tanggal sekian, itu sudah selesai lah. Iya. Bung Hatta itu meninggal tahun 1980 dan sudah mengeluarkan surat wasiat kepada Guntur Soekarno Putra bahwa Bung Karno adalah penggali Pancasila. Dan 1 Juni 1 Juni 1945. sebagai lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Testimoni ini disampaikan ke Mas Guntur. Iya, mungkin untuk itu tanya langsung ke Mas Iya, Guntur. Mas To. Ya, ke Mas To. Jadi kita supaya memang tidak mempertautkan Pancasila sebagai itu slogan politik, tidak. Tetapi kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia yang saya harap semuanya cinta negeri ini, cinta bangsa ini, dan bahagia di negeri ini, walaupun mungkin kita belum sejahtera, tapi rasanya nyaman di negeri ini, maupun orang kita yang di luar negeri tetap merasa senang sebagai darah Indonesia kan, bahwa kita mempunyai DNA Pancasila itu sebenarnya adalah DNA kita, yaitu kita guyup, tolong menolong, kita bermusyawarah, kita tepos liro, kita semuanya berketuhanan. Katakanlah orang yang agnostik pun, dia bilang saya nggak pegang agama apapun, tetapi ketika pada saat-saat tertentu diri pribadinya, pasti dia iling kepada yang di atas. Dia percaya bahwa ada energi yang sangat luar biasa yang tidak bisa diwujudkan dengan seluruh kata-kata yang akan mengatur dianya. Dia tidak mau mati, dia pasti akan mati. Jadi itulah kita diikat oleh suatu suasana juga bahwa kita nyaman sebagai atau bangga atau sayang bahwa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, tinggal kita nih mestinya punya modul-modul yang implementatif gitu. Nggak dibilang ini Pancasila ya begitu, bukan. Jadi bukan bersifat indoktrinatif ya. Bukan, tapi sebetulnya saya harus bilang ya, ketika ada program P4, saya waktu itu bekerja di swasta ya, di PT Caltex Pacific Indonesia, di Government Affairs. Jadi kami tuh di Tatar P4 itu bersama kelompok migas ya, jadi dengan orang-orang Pertamina juga gitu. Saya menikmati, dalam arti mereka juga, oh begini. Kadang-kadang kita tahu tetapi tidak memikirkan. Memang mungkin program P4 itu ketika itu dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan dari pemerintahan ketika itu. Tetapi lepas dari itu harus kita akui bahwa itu menjadi pegangan orang sekarang. Oh iya, saya ingat waktu DP4 saya itu belajar ini. Gitu. Waktu revolusi mental itu mungkin ada upaya dari Presiden sekarang Pak Jokowi untuk membuat semacam itu. Tapi tidak membuat nama Pancasila gitu, supaya Pancasila tidak menjadi seperti dulu doktriner. Tapi ternyata juga tidak terjadi dengan baik. Produknya apa di dalam masyarakat ini revolusi mental ini Mbak, ini kemarin itu sasarannya sih menurut saya kurang. Sasarannya hanya pegawai ASN dan pegawai BUMN. Tetapi bukankah mereka yang disebutkan ada masalah juga ya dengan jati diri? Artinya tidak merasakan Pancasila sebagai bagian dari hidupnya, padahal Pancasila adalah way of life bangsa Indonesia. Falsafah hidup bangsa, falsafah dasar negara. Baik, Mbak Alida matur suwun. Terima kasih luar Pak biasa ini saya selalu pulang dengan ilmu saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi kita semua mendapatkan pencerahan dan cerita yang sangat otentik dari
Ibu Halida Nuriyahata. Beliau sangat tahu banyak hal karena beliau adalah putri bungsu Bung Hatta dan cukup lama mungkin berdialog dengan bapak bangsa kita. Saya kurang kritis. Sebagai anak ayah saya kurang kritis. Iya. Waktu itu mungkin otaknya belum nyampe juga. Tapi kita bersyukur Ibu, kita mempunyai masih ada referensi ya. Kita bertanya karena selama ini yang selalu saya ingin sering tampil di publik adalah Ibu Halida. Jadi kita pada waktu saya bicara Pancasila, saya bicara sama tim saya, Ibu Halida yang pertama menjadi referensi saya untuk bicara Pancasila. Suatu kehormatan. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami. Ini sesuatu yang tidak perlu saya simpulkan. Kita mendengarkan cerita yang sangat indah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa Pancasila harus sudah masuk ngeblend dalam kehidupan itu bisa dilaksanakan dan pemerintah menciptakan modul-modul sebagai panduan kita untuk berkehidupan dan bermasyarakat agar Pancasila sudah menjadi jati diri bangsa ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam program berikutnya. See